Haleluya. Kami diingatkan firman Tuhan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dalam hidup kami. Kelaparankah, pedangkah, penyakitkah, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah di dalam Kristus Yesus dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang mengangkat tangan kami. Kami menyembah Tuhan karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami menyembah Tuhan karena kami tahu hidup kami sudah diselamatkan. Kami menyembah Tuhan karena kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sehingga apapun yang hari-hari ini kami hadapi, ya Allah, kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Tangan Tuhan yang kuat, itulah yang memegang tangan kami. Sehingga tatkala kami hampir tidak lagi bangkit bisa berdiri, kami tahu kuat kuasa dari Tuhan memampukan kami untuk kami menghadapi badai. Sehingga dapat berkata kami, apapun yang kami hadapi bersama Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Kami pegang firman Tuhan. Kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami lihat. Kami hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Sehingga tatkala pagi hari ini kami di rumah kami masing-masing menyembah Yesus, Engkau hadir, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami pengharapan. Di tengah-tengah badai hidup kami, kami tahu Yesuslah yang berperang menggantikan kami. Sehingga dapat kami berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kami, itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya akan menyaksikannya. Sebab pembelaan dari Tuhan ada atas kami. Bapa, terima kasih. Di hari pertama, di minggu yang baru ini kami berjalan. Kami memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu segala perkara yang kami jalani hari ini, bahkan sepanjang mingguan ini, Tuhan, kami tahu Tuhan memberikan kami kekuatan. Tergenapi firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapatkan kekuatan yang baru. Dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari tidak menjadi lesu. Sebab kekuatan yang berlimpah-limpah itu ada atas kami. Tiba saat yang indah bagi masing-masing kami untuk kembali mendengarkan sebagian pada firman. Secara khusus dalam rangkaian kami membelajar akan seluruh kebenaran firman Tuhan yang dimulai dari kitab Kejadian. Tuhan, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, pujian tadi mengingatkan kita tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga apapun pergumulan saudara dan saya hari-hari ini, apapun masalah saudara dan saya hari-hari ini, itu tidak akan membiarkan Tuhan, tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Amin. Jadi jangan pernah ngeluh sama Tuhan dan berkata, Tuhan, Kau nggak tahu ya saya punya pergumulan ini. Tuhan, Kau nggak lihat ya saya udah berseru. Saudaraku, Alkitab jelas katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Sebab Allah kita, Allah yang setia. Sama-sama bilang sama saya punya Allah yang setia. Yes. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita sampai sudah dalam Kejadian pasal 11. Kemarin kita sudah belajar Kejadian pasal 10 tentang keturunannya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ya kan, yang tersebar ke seluruh bumi. Dan hari ini kita belajar di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya percaya setiap kita tahu tentang hal ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi setiap kita juga, kalau kita mau jujur, banyak sekali jatuh di hal yang seperti ini. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya,
Karena jelas dari satu keturunan Nuh, ketika semua dihabisi oleh air bah, maka keturunan dari Nuh inilah yang akan mulai memenuhi bumi. Dari Sem, Ham, dan Yafet. Tersebar seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Lihat saudara, selanjutnya ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Jadi dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet menetap di satu daerah. Apa yang mereka buat? Di ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Perhatikan sudah dikasih dalam Tuhan, pada saat itu belum ada alat-alat canggih untuk mendirikan apapun, bangunan apapun. Dan Kejadian pasal 11 yang pertama ini, pasal 11 ini mencatat bahwa itulah bangunan pertama sudah dikasih dalam Tuhan, selain Bahtera Nuh tentunya, yang didirikan oleh keturunan-keturunan Nuh, keturunan-keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserat ke seluruh bumi. Jadi lihat saudara dikasih dalam Tuhan, ketika ada kesatuan, itu ada kekuatan. Jadi ketika semua keturunan Nuh, dari Sem, dari Ham, dari Yafet ini bersatu, mereka mendirikan satu menara, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan itu terjadi kalau bukan karena Tuhan yang membongkarnya, kalau bukan karena Tuhan yang memecah belah. Ronaldo bilang Tuhan yang buat Tafiaro semua begitu kan, terpecah-pecah, ambor-ambor, saudara dikasih dalam Tuhan. Maka bisa terjadi mereka mendirikan suatu bangunan yang tinggi. Tapi nanti kita akan belajar kenapa Tuhan acak-acak mereka di sana, kenapa Tuhan serahkan mereka di sana. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Lihat, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi segala sesuatu yang direncanakan, tatkala ada kesatuan, itu kuasanya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, ada kesatuan, maka di sana ada kuasa Tuhan. Masalahnya bukan soal kenapa sampai nanti kita bahas sampai kenapa sih sampai akhirnya terserak. Bukankah ada kesatuan itu baik? Yang jadi masalahnya kenapa Tuhan serahkan mereka? Karena dosa. Apa menyebabkan dosa? Kesombongan ini. Karena mereka mau cari nama. Bukan soal karena mereka mendirikan bangunan yang tinggi, no. Tapi karena mereka sombong. Mereka mau kita cari nama, kita mendirikan bangunan ini sampai ke langit. Saudara dikasih dalam Tuhan, dosa kesombongan adalah dosa yang paling mudah sekali anak-anak Tuhan terjatuh. Gampang sekali. Nanti kita akan bahas sampai sana ya. Dan ia berfirman ayat 6, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti semua yang kita rencanakan, tatkala ada kesatuan, itu bisa dahsyat. Ya, ayat 7. Mari, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, karena tadinya mereka satu bahasa, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi Tuhan menyerahkan mereka, Tuhan membuat mereka tidak lagi mengerti bahasa satu dengan yang lain. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Diserahkan Tuhan dari satu tempat ini ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota tadi.
Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Apa yang kita pelajari dari pasal 11 ayat 1 dan 9 tentang bagaimana umat manusia pertama kali mendirikan bangunan tinggi karena adanya kesatuan. Kenapa Tuhan serahkan mereka? Iya kan? Kenapa Tuhan bongkar itu? Bukankah Tuhan sendiri bilang mulai dari sekarang apa yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak berhasil, semuanya pasti berhasil. Kalau gitu kenapa Tuhan nggak biarkan saja? Nah, apa penyebabnya? Nanti kita bahas sampai sana. Jadi yang kita pelajari yang pertama dulu. Yang saya pelajari yang pertama di ayat yang pertama ini, saudara. Ayat pertama sama dengan ayat yang ke-6. Coba saudara perhatikan ayat pertama. Apa dikatakan sana? Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, karena ada satu keturunan, Nuh, ya kan? Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Dari satu tempat ini, dari satu keturunan ini mereka berkumpul bersama-sama. Mereka ada di tanah datar, di tanah Sinear, mereka menetap di sana. Sampai di sini satu kesatuan ini bagus. Ada kesatuan, ada kesamaan, itu bagus sampai di situ. Makanya di poin yang pertama, apa yang kita pelajari, saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, kesatuan adalah sebuah kekuatan. Makanya di ayat yang ke-6 dibilang begini kan, Tuhan bilang begini, mereka ini satu bangsa, mereka itu satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, ketika ada kesatuan ini, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ini juga yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bagaimana ada kerukunan. Iya kan? Rumah tangga kalau rukun, rumah tangga kalau bersatu, wah itu powerful, saudara. Itu sebabnya kenapa setan mau menghancurkan rumah tangga hari-hari ini. Karena buahnya lagi. Karena itunya apa itu namanya? Jarahannya banyak gitu loh, saudara. Kalau setan menghancurkan satu orang, dia cuma dapat satu jiwa. Tapi kalau setan menghancurkan keluarga, dia dapat banyak jiwa. Dia dapat istri yang kepahitan sama suaminya, dia dapat suami yang kecewa sama istrinya, dia dapat anak-anak yang kecewa dengan keluarga orang tuanya, dia dapat keturunan-keturunan yang lain. Jarahannya banyak ketika setan menghancurkan keluarga. Itu sebabnya hari-hari ini yang digoncang adalah keluarga. Sehingga ketika suami istri saling pahitan satu dengan yang lain, saling luka, saling menyakiti, saling menyerang, dampaknya bukan mereka cuma berdua, tapi keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka melihat dan contoh yang tidak baik. Oh, perceraian adalah jalan keluar dari rumah tangga yang tidak ada jalan keluar. Akhirnya keturunan-keturunan itu menganggap bahwa perceraian adalah sebuah jalan keluar. Itu yang seringkali saya sampaikan. Jangan karena kita jadi suami kita egois. Habis pendeta istri saya nggak menghargai saya, mau saya pulang kerja capek, tanyain kayak mau apa, makan apa, minum apa. Istri juga bilang, tapi pendeta saya kan capek. Istri suami nggak tahu aja, dia kerja di luar. Saya kan juga capek ngurus anak-anak. Mana anak-anak sekolah lagi online lagi, mikirin ini, ikut belajar. Sekarang bukan anak yang belajar, orang tuanya ikut belajar. Iya, curhat. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita ada tanggungan. Jangan merasa saya yang paling terbeban, saya yang paling susah, saya yang paling menderita. Stop mengasihani diri sendiri. Ingat kebenaran firman Tuhan, di mana ada kesatuan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Coba kita lihat ya Mazmur 103 dulu. Kita lihat Mazmur 103 ini. 133 maksud saya, ayat 1 dan ayat 3 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah masalahnya iblis nggak mau nih, setan nggak mau kalau ada kerukunan. Kenapa? Karena setan tahu di mana ada kerukunan, kesana berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Oh dia cemburu, dia nggak terima, enak aja manusia diberkati. Sehingga akhirnya apa? Iblis pakai cara, daya, upaya untuk menghancurkan keluarga sehingga tidak ada kerukunan. Maka susah berkat untuk datang ke sana. Karena hukumnya di mana ada kerukunan, kesana berkat-berkat Tuhan curahkan. Jelas.
Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah. Oh, haleluya. Jangan cuma cari berkatnya, bos. Harus ada engkau berkorban. Korban apa? Dalam rumah tangga, dalam keluarga ada korban perasaan. Jangan hanya memikirkan perasaan saya dong pendeta, dihargai dong perasaan saya. Namanya dalam rumah tangga itu ada namanya korban perasaan. Ada namanya korban waktu, korban tenaga. Namanya kita berumah tangga. Makanya kemarin saya buat quote, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya banyak yang tanya sama saya. Nanti suatu kali saya akan bagikan ini masa bahasannya gitu. Saya buat quote seperti ini. Jika dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, atau sebaliknya begini, jika dalam pacaran, dalam masa-masa pacaran itu kita lebih menikmatinya daripada masa pernikahan, berarti ada sesuatu yang gak jelas, ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita. Karena seharusnya masa-masa pernikahan itu lebih nikmat dibanding masa pacaran. Loh, itu dia rahasianya. Karena kita mesti tahu, saudara yang bilang, enggak, itu enakan masa-masa pacaran loh. Masa menikah mah susah, kita mesti ngikutin maunya dia. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita sadar, di dalam pernikahan itu ada berkat Tuhan. Wow, itu kuncinya. Apa yang diberkati oleh Allah akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Pacaran belum dapat berkat. Ketika engkau diberkati dalam pernikahan yang kudus, anugerah, kasih setia Tuhan, kekuatan, itu ada. Makanya selalu saya buat statement begitu. Masa-masa pernikahan selalu lebih indah dari masa-masa pacaran. Kalau kita bilang masa pacaran saya lebih indah pendeta dari masa pernikahan, berarti ada yang gak beres dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita. Karena saya ajak setiap rumah tangga Kristen, anak-anak Tuhan, dengar baik. Engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan turun dalam rumah tanggamu, belajar hidup rukun. Belajar hidup rukun. Untuk saling mengampuni, saling mengasihi, ya kan? Karena Alkitab jelas mencatat, mulai dari sekarang ada kesatuan, apapun juga yang direncanakan mereka, manusia akan selalu berhasil. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun leher ke jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau jadi agen pembawa kerukunan. Sama-sama bilang sama saya mau jadi agen pembawa kerukunan. Dimulai dari kita. Jangan pernah ada yang bilang, masa saya lagi yang ngalah pendeta, masa saya lagi yang ngalah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini punya tugas untuk menjadi pembawa damai, ya kita harus ngalah dong. Jangan cuma ngaku anak Tuhan. Bukankah Yesus bilang, kalau engkau ngaku anak Tuhan, maka engkau harus jadi pembawa damai. Sebab berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi status anak Allah hanya mereka yang menyandang orang yang sering membawa damai. Berarti orang yang sering membawa damai lebih sering mengalah. Sederhana, ya. Jadi yang pertama apa yang kita pelajari dari peristiwa kejadian ini, kejadian pasal yang ke-11 ayat 1-9, bahwa yang pertama, kesatuan atau kerukunan itu adalah sebuah kekuatan. Itu sebabnya setan tahu dia akan menghancurkan kesatuan ini. Karena ketika ada kesatuan ada kekuatan. Makanya di gereja, di persekutuan pasti ada aja orang-orang yang menjadi agennya iblis untuk memecah belah. Tukang gosip lah, tukang ngomongin orang lah, ya kan, tukang cari muka lah, ada. Memang sudah ditaruh agen-agennya gitu, saudara. Agen pemecah belah dengan karakter-karakternya yang jahat. Tapi ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara.
Nah, akhirnya kita menyadari bahwa saya nggak boleh sama. Saya harus sadar, saya pembawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan saya berada, saya harus bawa damai. Kalau saya harus membawa damai, berarti saya harus mengalah dengan apapun juga yang terjadi dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya harus belajar ngalah. Pak, suami-suami dengar baik. Belajar mengalah, Pak, belajar mengalah. Iya kan? Rumah tangga itu bukan ajang pertempuran versus suami versus istri. Karena kalau sampai ajang pertempuran, yang ketawa bukannya kita, tapi tetangga. Ribut terus, ngalah Pak. Istri-istri, Bu, dengar baik, ngalah. Bukankah engkau dipakai Tuhan untuk menjadi penopang, untuk menjadi penolong? Belajar ngalah. Orang-orang muda, kalau engkau dikompor-komporin, dipanas-panasin, belajar ngalah. Engkau difitnah, nggak usah balas, ngalah. Kita ada contoh. Yesus mencontohkan kita. Kasihlah musuhmu, berdoalah buat orang-orang yang menganiaya kamu. Teladan itu kita ikuti, karena kita adalah anak-anak Allah yang menjadi pembawa damai. Ya. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kenapa Tuhan sampai serahkan mereka? Padahal Tuhan bilang mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak berhasil, pasti berhasil. Tapi kenapa Tuhan serahkan mereka? Karena ada satu perkataan yang firman Tuhan catat. Coba saudara lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Belajar dari mana mereka buat batu bata? Nggak ada. Tuhan kasih kepintaran. Tuhan yang kasih kepintaran. Sehingga akhirnya mereka bisa membuat batu bata. Bayangin saudara, pada saat itu belum ada ilmu pengetahuan yang bisa membuat. Bayangkan Nuh bisa membuat bata kalau bukan karena tuntunan roh Tuhan. Demikian pula keturunan-keturunan Nuh ini bisa buat batu bata. Dan bisa mendirikan, menempelkan dengan tergala-gala itu tempel tembok sampai tinggi saudara. Dari mana kalau bukan pengetahuan itu Tuhan kasih? Tapi sayangnya ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan dibuat oleh manusia ini nantinya untuk menjadi orang-orang yang sombong. Contohnya ini ayat 3. Mari kita buat, kita bikin batu bata, kita bikin menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu kita cari nama. Wah, lihat saudara. Ilmu pengetahuan dipakai untuk menyombongkan diri. Ayo kita cari nama. Seakan-akan mereka lupa bahwa padahal mereka baru diselamatkan dari apa? Air bah. Mereka baru diselamatkan dari air bah. Mereka tidak mengikuti teladan Nuh yang ketika keluar dari bahtera Nuh mendirikan mesbah. Harusnya mereka menyadari hal ini. Tapi mereka lupa. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tuhan terpaksa turun. Tuhan hancur-hancurkan saudaraku. Tuhan serahkan mereka sehingga membuat mereka tidak saling mengerti bahasa satu dengan yang lain. Tuhan membongkar bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi satu bahasa. Nah, jadi akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang kedua dari pasal ini kita belajar bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Stop sombong, karena sombong itu dosa yang mudah sekali dilakukan. Bahkan anak-anak Tuhan bisa jatuh dalam kesombongan rohani, menganggap saya yang paling rohani, saya yang paling sering berdoa, saya yang paling sering menyembah Tuhan,
Saya yang lebih sering membaca Alkitab, saya udah menyelesaikan berbagai bermacam-macam berkali-kali Alkitab saya sudah baca. Akhirnya timbul kesombongan rohani. Itu pun sombong, bos. Dan ingat, Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan tahu dan Tuhan lihat isi hati kita. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Jadi sebelum kau hancur, kau pasti lakukan dulu kecongkakan. Kau sombong dulu, baru hancur. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Karena gampang sekali manusia untuk sombong tuh, gampang sekali. Dosa yang paling mudah dilakukan adalah sombong. Dan itu yang sering kali kita jatuh tanpa kita sadar. Dengan penghasilan kita, dengan pencapaian-pencapaian kita, akhirnya kita lupa bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Saudaraku, kita cuman manajer. Kita bukan owner. Kita cuman pengelola, bukan pengeliling. Kita tidak membawa apa-apa datang ke muka bumi. Kita pun pulang dengan tidak membawa apa-apa dari muka bumi ini. Cuma setiap hal yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk kita kelola, belajar bertanggung jawab. Dan ingatlah, kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, jadi ingat, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dan seringkali anak-anak Tuhan jatuh di dosa ini tanpa disadari. Karena itu setiap pagi kita cuma doa sederhana, Tuhan, berjaga-jagalah di mulut hati saya, di mulut dan hati saya, supaya tidak dapati Tuhan ada kesombongan dalam kehidupan saya. Amin. Ya. Amsal 16 ayat 18 dan Amsal 16 ayat 5. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jelas. Karena kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Engkau nggak mau melihat hidupmu hancur, jangan sombong. Dengan bangga kita mengatakan, saya kan sudah beri ini kepada Tuhan, saya kan udah lakukan ini, saya kan udah kerjakan ini, saya udah berkorban ini. Itu pun engkau sedang mengungkit-ungkit apa yang pernah engkau buat kepada Tuhan. Oh, saya udah bantu gereja, saya udah kasih perpuluhan dihitung-hitung. Bayangkan saudara, oh itu bukan milik kita kok. Tuhan minta kesetiaan kita. Iya kan? Semua juga milik Tuhan. Ini baru kasih perpuluhan, ngomong gereja ini bantu saya, gereja ini saya bantu, gereja ini saya tolong. Sadar dong, semua ini kan bukan punya kita. Betul kita yang usaha, betul kita yang rintis. Tapi ingat, kalau bukan karena Tuhan yang kasih kita kepintaran, kesehatan, selesai bos, selesai. Kesehatan, kepintaran untuk kita bekerja, kesehatan, kepintaran untuk kita berbisnis, itu pun dari Tuhan. Jadi dosa kesombongan, waspada. Seringkali kita jatuh di sini. Sehingga akhirnya kita sedang mendukakan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan hukum orang-orang yang sombong, saudara. Akan direndahkan orang-orang yang tinggi hati. Tapi orang-orang yang rendah hati akan Tuhan angkat. Yang ketiga, jadi yang pertama, apa yang kita pelajari dari peristiwa Kejadian pasal 11 ayat 1-9, bahwa kesatuan atau dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan itu adalah sebuah kekuatan. Ya, yang kedua kita pelajari bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tatkala mereka mencoba mendirikan menara yang tinggi, yang puncaknya kata mereka harus sampai ke langit, dan kita cari nama, maka Tuhan membuat mereka porak-poranda. Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi bisa membangun menara itu. Karena apa? Karena mereka tidak lagi saling mengerti satu dengan yang lain. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari pasal 11 ayat 1-9 ini? Yang ketiga kita pelajari bahwa Tuhan melihat apa yang manusia kerjakan. Lihat di ayat yang kelima, ketika mereka mulai mendirikan menara, dan mereka bilang, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Alkitab mencatat di ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang saudara dan saya buat di muka bumi ini,
Izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan lihat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lihat. Ada banyak orang takut dilihat CCTV. Ada banyak orang takut dilihat CCTV, tapi lupa bahwa mata Tuhan tuh ada di segala tempat. Termasuk di tempat di mana tidak ada orang, tidak ada CCTV, Tuhan melihat, bos. Jangankan apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam hati kita, dalam pikiran kita aja kebaca. Kan begitu, saudara. Jadi yang ketiga kita pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan melihat apa yang manusia kerjakan. Berarti Tuhan lihat isi hati kita, motivasi kita. Makanya ketika Samuel disuruh mengurapi Daud untuk menjadi raja, Tuhan bilang sama Samuel, jangan pandang parasnya, sebab apa yang dilihat manusia bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Maksudnya apa? Dalam kita mengerjakan segala sesuatu, Tuhan lihat motivasi kita. Tuhan lihat apa tujuan kita buat ini. Manusia hanya melihat apa yang jadi buahnya, apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sudah kita buat. Tapi Tuhan lihat apa yang ada di motivasi kita. Kita tolong orang, kita bantu orang, kita kuatkan orang. Apa motivasi kita? Itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan lihat. Makanya Alkitab catat, apapun juga yang kamu kerjakan, apapun juga yang kamu lakukan, kerjakanlah, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena Tuhan lihat. Kalau kita lakukan segala sesuatu dengan tulus, kita lakukan segala sesuatu dengan ikhlas, kita lakukan segala sesuatu tanpa hitung-hitungan, Tuhan perhitungkan, saudaraku. Tuhan perhitungkan. Sehingga akhirnya kita nggak berharap dari apapun. Manusia mau balas kepada saya, is okay. Tapi kalau manusia nggak balas, saya tahu Tuhan membalas. Dan Tuhan melihat apa yang saya buat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Baik itu baik yang kau lakukan, maupun kau tidak lakukan tidak baik, Tuhan lihat. Dan apa yang kita buat selalu ada buahnya. Jadi kalau kau hari-hari ini sedang berjuang mempertahankan rumah tanggamu, Bu, Tuhan lihat. Pak, Tuhan lihat. Engkau yang hari-hari berjuang mempertahankan rumah tanggamu, Tuhan lihat. Engkau yang hari-hari meneteskan air mata karena kau difitnah, kau disakiti, Tuhan lihat. Apakah Tuhan lihat? Hanya lihat? No. Tuhan kasih kekuatan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan mengalami kelemahan. Kenapa? Karena ada selalu kekuatan dari surga yang diberikan kepada kita. Tuhan lihat setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi. Tuhan lihat setiap apa yang kita gumuli. Tuhan lihat. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, sadar nggak kita hidup dilihat Tuhan? Kalau kita sadar hidup kita dilihat Tuhan, maka yang pertama kita akan malu untuk berbuat dosa. Karena mata Tuhan lihat saya. Kan gitu. Masa saya mau kasih lihat Tuhan ketika saya berselingkuh, ketika saya berzina? Kan mata Tuhan melihat. Istri saya nggak lihat, suami saya nggak lihat, tapi Tuhan melihat saya. Masa kita mau ngasih lihat Tuhan seperti itu? Hari Minggu memuji menyembah Tuhan, hari-hari biasa berzina, hari-hari biasa berselingkuh, hari-hari biasa tipu-tipu orang. Loh, Tuhan lihat kok. Akhirnya kita mengerti, apapun yang saya buat, apapun yang saya kerjakan, Tuhan melihat tingkah laku kita. Bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi kedalaman isi hati kita. Tuhan lihat. Yang keempat, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Yang pertama, kesatuan atau kerukunan adalah sebuah kekuatan. Yang kedua, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Yang ketiga, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang manusia kerjakan. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa Kejadian pasal 11 ayat 1-9 ini. Ayat 7 sampai dengan ayat 9 kita perhatikan. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel,
Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Yang keempat saya pelajari dari peristiwa ini, Tuhan akan mengacau balaukan, Tuhan akan menghancurkan setiap persepakatan untuk melakukan tindakan dosa, tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka bersepakat, mereka ada kesatuan, tapi kesatuannya untuk apa? Untuk berbuat jahat. Mereka ada kesepakatan, ada kesatuan, tapi kesatuannya untuk apa? Untuk mencari nama. Jadi bukan soal persepakatannya, tapi ketika mereka bersepakat untuk berbuat dosa, membuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan hancurkan. Saudara, kita nggak tahu nih, kita nggak pernah tahu. Di belakang kita ada orang-orang yang bersepakat menghancurkan hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Di belakang kita ada orang-orang yang bersatu untuk menghancurkan rumah tangga kita. Kita nggak pernah tahu. Di belakang kita ada orang-orang yang sedang bersepakat untuk menghalalkan segala cara untuk melihat kita hidup hancur. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan peristiwa ini. Ada Tuhan yang akan menghancurkan setiap persepakatan jahat untuk melakukan dosa. Ada Tuhan yang masih membela kita, sekalipun kita nggak bisa melihat apa yang mereka sedang rencanakan, tapi Tuhan pembela kita. Daud pernah mengatakan bahwa dalam kehidupannya dia pernah mendengar bahwa ada persepakatan jahat yang jahat. Mereka bermufakat untuk menjatuhkan hidupku, kata Daud. Tapi aku tahu, kata Daud, Tuhan adalah benteng hidupku. Aku tahu Tuhan adalah perisaiku. Aku tahu Tuhan adalah pembelaku. Maka aku tidur dan aku terlelap. Aku bangun sebab Tuhan menjaga hidupku. Saudaraku, apapun persepakatan orang hari-hari berusaha menghancurkan hidup kita, ada Tuhan yang akan menghancurkan setiap persepakatan yang jahat. Setiap hal yang membuat berusaha menghancurkan kehidupan kita. Dan kita nggak tahu, ada orang-orang yang memang niatnya jahat. Ada orang-orang yang memang sedang dipakai iblis hari-hari ini untuk bermufakat, untuk bersatu, untuk mengambil keuntungan di hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tugas kita yang pertama, jangan jadi sama dengan mereka. Dan yang kedua, ingat, ada Tuhan pembela kita. Dan yang ketiga, ampuni mereka jika ini sedang menghampiri hidupmu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Pak, Bu, bukan. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Karena itu pastikan, ingat hal ini. Maju saya terus, jalan saya terus. Di belakang kita ada yang bersepakat, itu urusan Tuhan. Ada yang bersepakat menghancurkan kita, ada yang bersepakat menjegal hidup kita, itu urusan Tuhan. Tapi bagian saya, jangan sampai saya terlibat di dalamnya. Yang kedua, ingatlah, pembalasan adalah hak Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah Tuhan yang menjadi pembela hidup saya. Karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Dan kalau Dia menyertai kita, maka Dia akan menyingkapkan segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Hari ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik. Sebab kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan itu besar bagi kami. Kami bersyukur sebab tak henti-hentinya kami mendapatkan berkat, pewahyuan, hikmat dari Tuhan. Tatkala kami merenungkan firman, ada saja pewahyuan yang baru, ada saja hikmat Tuhan daripada kehidupan kami. Sehingga apapun yang hari-hari kami jalani, apapun yang hari-hari kami hadapi, kami tahu Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami tetap kuat menghadapi setiap badai. Bapa, hari ini kami belajar dari firman bahwa kesatuan, kerukunan adalah sebuah kekuatan. Tapi hari ini kami juga mengerti bahwa iblis sedang menggencarkan serangan-serangan di dalam keluarga-keluarga Kristen, dalam rumah tangga Kristen. Itu sebabnya hari ini kami mau menguatkan hati kami. Kami mau memantapkan iman kami. Kami mau berkata, Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai rumah tangga kami. Kami mau berdoa buat keluarga kami. Kami berdoa buat rumah tangga kami. Karena kami tahu serangan-serangan di akhir zaman akan ditujukan kepada keluarga-keluarga yang akhirnya rumah tangga terpecah, anak dengan orang tua saling serang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, rumah tangga kami dijaga Tuhan, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini ingatkan kami bahwa kesatuan adalah sebuah kekuatan, kerukunan adalah sebuah kekuatan. Karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa damai.
Biarlah kami menjadi orang-orang yang menciptakan kesatuan, menciptakan kerukunan, dimulai dari kami. Kalaupun kami harus berkorban perasaan, berkorban tenaga, kalaupun kami harus berkorban makan hati, tapi kami tetap percaya Tuhan berikan kami kekuatan. Sebab kami adalah anak-anak Allah yang harus menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hari ini kami juga diingatkan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami jatuh dalam dosa kesombongan. Kami terlalu congkak, kami terlalu tinggi hati, kami terlalu pandang enteng orang lain. Kami terlalu menganggap rendah orang lain sehingga kami berkata kami yang lebih baik. Oh Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan singkapkan dalam hati kami, sadarkan kami bahwa kehancuran selalu dimulai daripada kesombongan. Hari ini, jika itu juga yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami juga belajar firman. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kami buat. Tuhan selalu melihat apa yang kami kerjakan. Kalau hari-hari ada umat Tuhan yang berdoa, yang sedang memperjuangkan rumah tangga mereka. Kalau hari-hari ada umat Tuhan yang berdoa, sedang memperjuangkan apa yang menjadi kerinduan mereka untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan melihat mereka. Nah, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir atas mereka, sehingga mereka dalam memperjuangkan hal-hal yang baik, mereka ditopang, mereka disupport oleh sorga di dalam nama Yesus. Bahkan hari ini kami diingatkan bahwa apapun, kalaupun Tuhan dapati ada persepakatan jahat di belakang kami, ada kesatuan yang jahat di belakang kami yang mencoba menghancurkan hidup kami, Tuhan, kami tidak melihat. Kami tidak melihat, tapi yang kami tahu Tuhan melihat setiap apa yang mereka rencanakan. Maka kami tahu Tuhan akan membongkar itu semua, karena Tuhan menjadi pihak kami. Bagian kami tidak boleh membalas. Kami mengerti bagian kami terus membawa damai. Kami mengerti bagian Tuhan adalah membalas apa yang menjadi pembalasan. Tapi kami mengerti peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging. Selama ada darah, selama daging, itu bukan musuh kami. Biarlah hati kami selalu membawa damai, hati kami selalu disejukkan dengan ketenangan dan ketentraman daripada Tuhan. Jika itu juga yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, keempat hal ini yang kami pelajari pagi hari ini, biarlah Tuhan tuntun untuk kami lebih mengerti lagi. Kami selalu dibaharui, kami selalu dibersihkan, sebab firman-Mu membersihkan kami. Kami menaruh tangan kanan kami di dada, tanda kami percaya hidup kami milik Tuhan. Kami menaruh tangan kanan kami di dada sebab kami percaya hidup kami sudah ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya kami membawa setiap pergumulan kami bawa setiap masalah kami kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap terus bertahan menghadapi badai. Karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu satu persatu. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, maupun mereka yang nantinya akan menuliskan pokok-pokok doa mereka ketika ibadah ini berlangsung dan disaksikan secara riran. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah yang menjawab setiap doa-doa mereka, Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka, akan Tuhan turun dalam hidup mereka untuk melawat dan menjamah hidup mereka. Jika mereka dapati sakit hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, bilur darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib menyembuhkan setiap mereka yang sakit dalam nama Yesus. Aku ucapkan berkat, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Biar rumah mereka masing-masing diranjang-ranjang orang sakit, mereka sembuh. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa kesembuhan, mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan untuk tetap terus percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka yang bergumul buat rumah tangga mereka, Allah pulihkan. Biarlah mereka yang terus berdoa buat rumah tangga mereka, bagi mereka terbit terang Tuhan. Mereka melihat kuasa Allah dinyatakan, mereka melihat rumah tangga mereka dipulihkan, mereka lihat suami mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah, istri mereka yang sah. Mereka melihat istri mereka kembali kepada suami mereka yang sah. Di dalam nama Yesus dinyatakan. Karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasa.
Ada kuasa dalam doa-doa kami, sebab kami tahu kami tidak bisa berperang. Tangan Tuhanlah yang berperang bagi kami. Tatkala kami berdoa, tatkala kami bersatu hati, tatkala kami bersepakat, tatkala kami bersatu hati, kami lihat perkara-perkara dahsyat dinyatakan atas hidup kami. Bapak hamba berdoa juga mereka yang hari-hari ini bergumul dalam ekonomi mereka. Ada hal-hal yang harus mereka bayar, mereka selesaikan. Hamba berdoa Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun atas mereka. Jika itu yang menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari ini berdoa untuk kebutuhan ekonomimu, dengar baik. Firman Tuhan katakan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Engkau adalah anak-anak Tuhan, saudaraku. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat mereka yang hari-hari ini butuh pertolongan dari Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menjamah hidup mereka, sehingga mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kalau mereka berharap, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kami datang kepadamu, kami bersyukur. Hamba berdoa juga buat setiap orang-orang muda dengan kesetiaan mereka beribadah kepadamu, dimanapun mereka berada. Hamba menyerahkan mereka, masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar masa muda mereka dipakai Tuhan, bahkan di zaman, di generasi ini mereka akan jadi penginjil-penginjil. Mereka dipakai Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah lingkungan di mana mereka berteman, mereka menjadi terang di dalam nama Yesus. Allah beri kuasa dalam hidup mereka, sehingga mereka berani melawan arus dunia yang mengajak mereka untuk hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka lawan dalam nama Yesus. Roh Kudus beri keberanian bagi mereka, beri kekuatan bagi orang-orang muda ini, sehingga orang-orang muda ini melihat perkara-perkara dahsyat. Bagaimana Tuhan campur tangan memberkati hari depan mereka, memberkati masa muda mereka. Berkati mereka kalau hari-hari mereka sedang menjalin hubungan, biarlah mereka berjaga-jaga dalam kekudusan Tuhan. Dan aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, pasangan hidup yang berasal daripadamu, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong Allah campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang baik, yang layak, di tempat yang baik, dengan penghasilan yang baik. Terbuka pintu-pintu perusahaan bagi mereka, anak-anak Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa, Tuhan hamba ucapkan berkat juga buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa dalam rumah tangga mereka, agar mereka mendapatkan keturunan. Jika itu adalah dirimu, engkau istri-istri, engkau suami-suami, engkau berdoa bersama, bergandengan tangan. Aku ucapkan berkat buat pasangan rumah tangga yang merindukan, ya Allah, keturunan dalam rumah tangga mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku ucapkan berkat, biar di tahun ini juga mereka mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, mendapatkan keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus mereka diberkati, buah kandungan mereka diberkati di dalam nama Yesus. Kesehatan reproduksi mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Aku ucapkan berkat. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur buat perjumpaan kami dengan Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami bersatu hati, kami berdoa buat setiap pokok-pokok doa kami. Kami percaya doa kami Tuhan dengar. Engkau yang menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Percayalah bahwa apapun juga yang kamu doakan, kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu dalam nama Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bapak, kami berdoa juga buat kota di mana kami tinggal, karena kami tahu kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing angkat kedua tanganmu, doakan, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Bapak, kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian, ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, kota kami aman, dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat, dijauhkan dari bencana alam dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan menjadi milik bagian kota kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersatu hati juga berdoa, menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga kami yang Tuhan dapati belum bertobat, belum mengenal Yesus,
bahkan masih jauh dari Tuhan. Kami sebutkan nama mereka di altar kudus Tuhan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga jiwa-jiwa yang kami pagi hari ini bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, jamah ya Roh Kudus, jamah hati mereka. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa ini kami bawa kepada Tuhan. Kami rindukan orang-orang yang setiap hari kami doakan ini. Kami sebutkan nama mereka, dijamah dan dilawat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mereka mengambil keputusan. Kami doa buat Bapak Presiden. Kami berdoa buat Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPRD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa para gubernur, para bupati, para wali kota, Kapolri, Panglima TNI. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Allah sendiri yang menuntun mereka dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Jika Tuhan dapati ada rancangan-rancangan orang jahat yang berusaha mengambil keuntungan di atas pandemik ini, kami doa disingkapkan dalam nama Yesus. Allah jamah orang tersebut. Kami berdoa, mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan tolong, kami berdoa sehingga pandemi COVID ini boleh berlalu. Secara khusus varian Omikron ini akan berlalu atas bangsa kami. Dalam nama Yesus kami doa, Tuhan tolong sehingga tidak ada lagi varian-varian yang baru dari pandemi COVID ini. Tuhan berkati bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini pulih dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan untuk menjaga, untuk menjadi garda terdepan di masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan. Tuhan berkati. Allah menjaga, memagari mereka, melindungi setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa karena itu kami berkata-kata, kami percaya karena itu kami bersuara. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing, dalam mereka menjalani sepanjang hari ini. Turun berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam hidup mereka, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Mulai hari ini kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, terus hidup dalam firman Tuhan. Lakukan apa yang sudah kita dengar dalam kebenaran firman Tuhan, dan imani apa yang kita sudah doakan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur, dalam ibadah doa pagi secara online. Bagikan kembali, ajak teman-teman kita untuk bersekutu, karena kita rindu agar melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui hidup kita banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom, shalom.